Di antara para nabi ada satu sosok yang perjalanan hidupnya penuh mukjizat sejak sebelum kelahirannya hingga akhir zaman. Dialah Isa bin Maryam, utusan Allah yang dimuliakan di dunia dan akhirat. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tetapi hamba Allah yang Allah angkat derajatnya. Quran Surat Maryam dan Quran Surat Ali Imran. Kisah Nabi Isa alaihi salam dimulai jauh sebelum kelahirannya. Maryam, wanita paling suci di dunia, sedang beribadah sendirian ketika malaikat Jibril datang membawa kabar. Sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu tentang seorang anak bernama Isa, seorang nabi yang mulia. Quran Surat Ali Imran ayat 45. Maryam terkejut. Bagaimana mungkin aku punya anak, sedangkan aku tidak pernah disentuh laki-laki? Quran Surat Maryam ayat 20. Jibril menjawab, begitulah Allah, apabila dia berkehendak sesuatu, dia hanya berkata, jadilah. Quran Surat Maryam ayat 21. Maka Maryam mengandung tanpa suami. Sebuah mukjizat, bukan sesuatu yang hina. Dia melahirkan Isa di bawah pohon kurma, ditemani pertolongan malaikat. Ketika Maryam kembali kepada kaumnya sambil menggendong bayi, mereka menuduhnya melakukan dosa besar. Namun Isa yang masih bayi berbicara dari buayan, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku nabi. Quran Surat Maryam ayat 30. Itu adalah mukjizat pertama Nabi Isa alaihissalam yang disepakati oleh seluruh ulama. Dengan izin Allah, Nabi Isa diberikan mukjizat-mukjizat luar biasa, menyembuhkan orang buta dari lahir dan penyakit kusta. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan penderita kusta dengan izin Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 49. Menghidupkan orang mati, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 49. Membentuk burung dari tanah lalu meniupkannya hingga hidup. Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Mengetahui apa yang dimakan dan disimpan manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 49. Turunnya hidangan dari langit. Kaum Hawariyin meminta makanan langsung dari langit. Allah menurunkannya, tetapi mengancam keras bagi yang mengingkari. Quran Surat Al-Maidah ayat 112 dan 115. Semua ini adalah mukjizat nyata, disepakati oleh ulama tafsir dan hadits. Al-Quran membantah keyakinan bahwa Nabi Isa mati disalib. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, hidup, utuh dan mulia. Menurut pendapat ulama, pendapat Ibnu Katsir, Nabi Isa alaihi salam diangkat dengan jasad dan ruh. Pendapat Al-Qurtubi, Nabi Isa alaihi salam masih hidup di langit dunia. Pendapat Ibnu Hajar, Nabi Isa alaihi salam akan turun menjelang kiamat. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan hadits-hadits sahih. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits sahih Bukhari dan Muslim, Isa bin Maryam akan turun di akhir zaman sebagai pemimpin yang adil. Turunnya Nabi Isa adalah untuk membunuh Dajjal, musuh terbesar umat manusia, menghapus salib dan meluruskan akidah manusia, menghapus jizyah karena semua manusia akan masuk Islam, memimpin umat dalam keadilan, membawa kedamaian dunia. Dalam hadits sahih Muslim, disebutkan bahwa Nabi Isa turun di Menara Putih, Damaskus, memakai 2 kain berwarna kunyit, rambutnya meneteskan air seperti baru disiram. Dalam perang akhir zaman, Isa memburu Dajjal hingga ke gerbang Lud di Palestina. Ketika Dajjal melihat Isa, ia meleleh seperti garam terkena air. Isa pun membunuhnya, menandai berakhirnya fitnah terbesar manusia. Hadits Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Setelah Dajjal hancur, dunia dipimpin Nabi Isa dalam kedamaian. Tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan, tidak ada iri dan kebencian. Tanah menjadi subur, hewan-hewan liar menjadi jinak, harta melimpah hingga tak ada lagi fakir miskin. Isa akan hidup selama beberapa tahun. Riwayat terbanyak mengatakan 40 tahun. Kemudian wafat dan dimakamkan di bumi. Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Beliau adalah hamba Allah yang agung, lahir dengan mukjizat, hidup dengan mukjizat, dan akan kembali ke bumi menjelang kiamat untuk memenangkan kebenaran. Allah berfirman, sesungguhnya Isa adalah Rasul Allah, katanya, yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Quran Surat An-Nisa ayat 171. Beliau adalah Nabi yang diberkati, penegak tauhid, dan cahaya yang membawa manusia kembali kepada Allah.